Halo, saya Campaka Supulawansyah sebagai kameramen podcast. Halo, gua Daval Farici sebagai sutradara podcast. Perkenalkan, nama saya Dila Padianusana sebagai kameramen di podcast. Maaf juga ya, suara saya agak bindeng. Saya Jihan Sofiana dari Prodi Hukum. Di sini jadi presenter podcast. Hai, saya Mei dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di podcast saya sebagai presenter. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Dewi Ratnasari sebagai editor di podcast. Halo Berkuterian, perkenalkan nama saya Teguh Kristiana, saya sebagai presenter podcast season 1. Saya Sandi sebagai penulis skrip. Improvisasi itu apa sih menurut kamu? Improvisasi Menurut saya improvisasi itu suatu cara buat mencarikan suasana kali ya, kayak gitu sih. Improvisasi itu sebuah pembahasan yang berada di luar skrip kayaknya. Kalau menurut Sandi, improvisasi di podcast itu lebih ke bagaimana si presenter mengondisikan gitu. Ketika misalnya dia lupa atau apa tentang skrip, nah jadi dia bisa meluruskan gitu. Yang tadinya mau kemana-mana dengan improvisasi jadi tersusun gitu. Iya, sip. Improvisasi itu kalau menurut aku ya itu keluar dari skrip tapi tetap bisa dinikmati oleh berkuterians gitu. Jadi supaya lebih mencairkan suasana lah gitu. Terus pertanyaan kedua, podcast itu kan ada 3 jenis, apa aja sih? Emang ada 3 jenis ya? Mungkin hiburan, apalagi ya? Podcast ada 3 jenis. Mungkin ada podcast politik, motivasi, sama podcast Komedi. Solo, multi, sama taunya dua doang. Udah. 3, satu lagi. nggak tahu. Terus yang nomor 3 setuju kan nggak kalau kameramen cuma megang kamera doang, sama sutradara cuma bilang 1, 2, 3. Enggak setuju. Kalau dilihat dari sutradara nih, dia kan dia juga harus mikirin kedepannya kontennya mau apa, mikirin hal-hal kayak gitu. Kameramen juga dia harus tahu angle yang bagus, cahayanya yang bagus kayak gitu, nggak asal cekrek, nggak asal 3, 2, 1 action gitu. Enggak sih. Kameramen iya cuman megang kamera doang, tapi harus pilih-pilih spot-spot yang bagus. Tapi jujurnya iya mah genaheun sih jadi kameramen asli. Kalau buat sutradara sendiri lebih dari itu sih tugasnya. Jadi dia harus cari inovasi-inovasi buat bikin program ini makin berkembang juga. Terus Inovasi baru mulai deh. Ya maksudnya gitu aja udah ya jadi ya. Setuju juga kalau kameramen kerjaannya cuma pegang kamera doang, sama sutradara cuma bilang 3, 2, 1 action aja. kalau waktu take-nya sih Setuju, enak banget pokoknya jadi kamera itu cuman megang kamera kok di belakang kamera gitu. Gak bakal ada yang tahu kesalahannya apa gitu. Jadi udah ada hasilnya dari editor. Sejarah podcast tahu nggak kayak munculnya di mana, dikenalin sama siapa, terus mulai ngobrol sama siapa? Nggak tahu. Aku kurang tahu ya untuk sejarahnya karena aku bukan ahli sejarah. Sejarah podcast sejak negara api menyerah. Kalau setahu saya mah podcast tuh yang pertama ngadain itu dari Andopi Lopez sama Jopial. Itu gak tahu tahun berapa ya lupa. Dan baru populer itu sama Deddy Kombujer. Om Deddy bikin podcast itu, disitulah boomingnya dan banyak yang membuat program podcast. Nomor 5, menurut kamu seru atau enggaknya acara itu tergantung tema atau presenter? Seru enggaknya acara itu tergantung presenter dan narasumber. Tema yang bagus juga presenter yang mendukung itu bakal jadi konten yang berkualitas. Kalau seru atau enggaknya sih tergantung semuanya sih. Tema iya, pembawaan presenter juga iya. acara seru itu yang pertama mungkin presenter yang membawakannya, tetapi presenter harus sesuai dengan tema. Jadi kalau misalkan tema tidak sesuai dengan presenter atau presenter tidak sesuai dengan tema, bakal garing, apalagi presenternya yang pendiam. Menurut kamu seru atau enggaknya acara tergantung tema atau pembawaan presenter? Itu dua-duanya sih ya, tema juga ngaruh. Apa yang kita bahas menentukan orang untuk menontonnya. Contoh misalkan orang lagi mencari tema tentang motivasi hidup misalkan. Nah, sesuai nih dengan apa yang kita
omongin sama bintang tamunya. Terus kalau presenternya semakin aktif presenter terhadap bintang tamu itu semakin seru juga isi kontennya. Nomor 6, ada gak skill-skill yang harus dikuasai untuk menjadi seorang editor? Banyak. Kalau skill dasar itu harus ada. Harus ada. Apa? Kalau editor video tuh dasarnya tuh harus bisa cut to cut, terus bisa nyambungin juga si video sama audio pokoknya mah. Gitu. Ada gak sih skill-skill dasar yang harus dikuasai seseorang untuk menjadi seorang editor? Perlu tentu. Yang paling pertama sih kalau menurut saya ya editor itu bakat sih ya, selain harus ada skill-skill. Misalkan udah suka-suka ngedit yang awal-awalnya mungkin kalau di HP di KineMaster dulu udah adalah kelihatan gitu bakat-bakat gitulah. Kalau editor itu pastinya skillnya pertama harus sabar, tekun, teliti, ulet ya segala macam itu, bukan ulet yang gatel ya. Nah itu kenapa? Karena ngedit itu perlu kesabaran yang ekstra ya guys. Seperti itu. Terus pastinya harus pandai memadukan warna, terus apa sih disebutnya? Pokoknya harus sesuai lah gitu. Selama ini kalau jadi host lebih cocok dipasangin sama siapa dan kenapa? Kalau pasangin sama siapa aja, cuman kalau emang udah klop itu sama Teguh. Sama semuanya cocok, sama Mei cocok, sama Teguh cocok. Cuman sama Barudak teh gitu. Satunya tuh sama Bang Noris terus. Jadi kayaknya chemistry-nya lebih bagus sama Bang Noris. Kalau berkaca ke belakang ya, karena seringnya sama Mei, mungkin lebih klopnya sama Mei, tapi sama presenter yang lain juga mungkin jarang dipasangin, jadi kurang klop juga. Episode mana yang menurut kamu di behind the screen-nya sama take-nya sama-sama seru? Episode mana, atau kalau enggak bintang tamunya yang menurut kamu di itu seru, ada di tag seru. Oke. Bapak kalau nggak salah maaf, kalau salah maaf ya Pak ya. Kalau nonton bapaknya, Bapak Yusuf Iskandar itu waktu itu aku sama Teguh ngebahas tentang international conference ya, betul itu. Selama kita tuh 1 tahun ya, pokoknya kurang lebih 1 tahun gitu. Kita tuh punya momen-momen tertentu yang emang susah dilupain ya. Kebayang terus momen-momennya. Terus yang misalnya sama Teh Alda seru, terus sama Teh Risna juga seru. Pokoknya semuanya seru deh, tapi sama pilih satu gitu. sama Pak Ilman, sama Budaya itu aku paling Sebutin semuanya. iya sebutin semuanya. Pokoknya semuanya pada Kalau pilih mantap. satu, misal disuruh pilih satu. Satu Teh Alda, Ibu Presma. Mungkin yang episode yang pertama yang pengenalan semua kru itu awal pertama tag banget, dari pagi sampai hampir mau sore tagnya. Siapa presenter podcast berputar yang paling keren, pembawanya bagus, paling bisa bawa suasana, terus sama dipasangin sama siapa aja cocok? Waduh, presenter multi talent ya. Muji diri sendiri ya. Muji diri sendiri Teguh. Ya semuanya bagus. Aduh, berani deh. Itu Red itu apa? misalnya dari yang paling bagus. Oke. Tapi soalnya gini, aku tuh ngelihat, cuman kan aku nggak lihat pas tag-nya nih. Misal aku lihat videonya, tapi kan aku nggak lihat si tag-nya itu, jadi berat sih. Udahlah. Jadi menurut kamu Aku paling bagus. dari tadi kan Mei milih Mei, Teguh milih Teguh, Jihan milih Jihan. Siapa presenter podcast berputar yang paling keren, pembawanya bagus, paling bisa bawa suasana, dipasangin sama siapa aja cocok? Oh bingung sih, soalnya emang semua pada punya skillnya masing-masing gitu ya. Digabungin semua udah sip, mantap. Pilih salah satu gitu. Jadinya siapa ya? Pilih salah satu. Ya udah Bang Teguh sama Bang Noris. Pokoknya semuanya mantap. Kalau menurut saya sih semuanya udah bagus. Pokoknya mah presenter teh bagus semua sih. Kalau yang kontennya serius-serius lebih bagus ke Mei sama Bang Teguh. Kalau yang konten-konten misalkan have fun gitu, bercanda gitu masih bagusan ke Jihan sama Bang Noris.
selama ini atau misal pas syuting gitu pernah ada rasa kesel ke kru yang lain-lain ke kru yang lain gara-gara apapun itulah? Nggak pernah. Keselnya apa ya? Karena menurut aku tuh di Berputar itu tuh kita semua tuh apa ya? Enak gitu. Sebenarnya kru di podcast ini semuanya konsisten banget. Terus misalnya disuruh tag jam 9 gitu. Aku teh rumahnya jauh, sadar diri aku berangkat pagi-pagi ke kampus. Jadi siapa? Gitu. Bentar, mikir dulu. Ada. Karena kurang tepat waktu mungkin semua kru, semua kebagian. Saya sendiri juga pernah telat, jadi agak kesel gitu. Oh iya, satu lagi. Waktu tag terakhir, waktu mengundang yang dari luar itu nggak jadi tag. Nah, pertanyaan selanjutnya, katanya editor itu rata-rata orangnya pendiam. Editor kita gitu gak sih? Kalau editor kita iya, tapi kalau editor di luar sana kayaknya enggak deh. Editor kita ya di Berputar. Iya. Editor kita dua-duanya pendiam. Tuh bohong, hoax pokoknya mah. Editor, iya. Editor kita sama sekali gak kalem. Kalemnya cuman dilihat doang. Boro-boro nggak pada pendiam asli. Semuanya pada mincrak. Iya. Mincrak itu bincak gitu. Gitu. Kamu mana nanyanya? Teman-temannya bilang kamu pendiam. Emang kamu pendiam ya? Iya. Boro-boro. Coba gimana pendiamnya? Perasaan tadi enggak. Gitu udah. Ada rasa ingin masuk frame gak kan biasanya di balik layar gitu? Pengen stay. Iya, Iya. Season 2 presenter ya. Enggak, maksudnya kameramen foto. Kita kapan dipoto? Sedih stay asli. Kalau misalkan ada kemauannya mau nyoba di depan juga, tapi tetap kan kita harus fokus pada bidang gitu. Oh, coba sebutin dong masing-masing tugas kameramen itu apa aja, sutradara itu apa aja gitu. Oke, untuk kameramen mungkin harusnya lebih dari satu ditugaskan untuk tag gambar 1 dan gambar 2 atau bisa lebih dari itu. Kalau sutradara mengatur setting tempat, alur tempat atau jalannya acara dan mengatur presenter membawakan acaranya. Kesulitan jadi penulis skrip apa sih? Kalau ditanya kesulitan, ya sulit banget. Karena ya emang skrip di podcast itu kompleks. Jadi ketika kita menulis skrip tentang satu tema, ya nanti ketika tag pasti pembicaraannya tuh meluas, tapi harus tetap terarah ke situ, ke skrip yang harus yang udah kita bikin dan pintar-pintar kita buat ngarahin presenter nanti pas tag. Gimana partner sutradaranya kemarin? Kalau masalah partner untuk sejauh ini baik-baik aja. Benar? Yakin? Ada unek-unek? Unek-unek sih nggak ada sih ya, ini mah. Kru cowok yang paling dekat sama kamu? Kru cowok. Partner kameramen. Bang Cempaka. Apakah ada something? Ganteng kalem ya? Iya, si ganteng kalem pokoknya si Kumis badai. si kita. Alis badai. Iya, Alis Badai. Semuanya juga deket kecuali Salman. Karena kan jarang maksudnya kalau sama Salman mah. Ya, sama mana ya? Sama mana? Beres aku gimana? Beres. Kamu kemana gitu terakhir sama tuh kemana? Salman Nurjaman, kamu kemana selama ini? Sejauh ini presenternya susah gak diarahin? Asli ini mah di podcast presenternya mantap, bisa diarahin semua, terus ya cepat nangkep skrip lah istilahnya, baca sekali dua kali langsung gak jalan. Nah pokoknya salut buat presenter, dan kedepannya semoga ada lahir presenter yang seperti Bu Jihan, Bu Mei, Bang Noris, Bang Teguh, semoga dan harus. Harapannya ke depan. Harapan buat podcast ini, pokoknya aku harap anak-anaknya nanti yang baru datang lagi terus ngisi kekosongannya pada konsisten sama kayak kakak-kakaknya, pada konsisten terus lebih baik lagi gitu. Kayak ada peningkatan. Iya, ada peningkatan. Halo Berketurian,
kita habis Mereview tentang podcast Berkuter Pos Nuansa bersama para kru. Tapi sayang sih tidak semua kru bisa masuk karena ada beberapa kru yang halangan dan tidak bisa ikut dalam frame. Betul sekali. Tapi jangan khawatir karena nanti Berkuter Pos Nuansa ada Session 2. Dan jangan lupa juga nih untuk video-video yang sebelumnya boleh untuk ditonton, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Betul. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Betul Berkuter sekali. Pos Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. See you, bye bye.